Aku telah mengarungi 4 tahun pernikahan dalam sunyi yang tak pernah dikaruniai tangis bayi. Saat segalanya tampak tenang, badai justru datang dalam wujud yang tak kusangka. Pengkhianatan, luka dari yang kupercaya, dan cinta baru yang datang saat harapanku nyaris padam. Tapi dari semua luka, yang paling menyesakan adalah tamparan itu. Bukan dari musuh, tapi dari seorang ibu. Ibu mertua. Namaku Aurel. Usia 34 tahun. Aku manajer pemasaran di perusahaan multinasional di Jakarta. Sudah 4 tahun aku menikah dengan Rama, suamiku yang dulu satu divisi denganku. Meski jabatannya hanya staf biasa. Tapi itu tak jadi masalah, aku mencintainya dulu. Awalnya pernikahan kami berjalan baik. Kami tinggal di rumah kontrakan bersama ibunya, Ibu Sulastri. Aku maklum, karena Rama anak tunggal. Aku tak keberatan berbagi ruang, meskipun kadang ada gesekan kecil. Tapi semuanya berubah sejak hari itu, hari ketika manajemen mengumumkan PHK massal. Rama termasuk yang terkena. Aku masih ingat wajah pucatnya saat masuk ke rumah, lalu berkata pelan, "Aku kena Rel, aku di PHK." Aku memeluknya, mencoba menenangkannya, menyuruhnya percaya bahwa ini hanya fase. Tapi ternyata, fase ini membawa badai panjang. Beberapa minggu setelahnya, aku mulai melihat perubahan. Rama masih berusaha mencari pekerjaan, meski selalu pulang dengan wajah lelah dan kecewa. Sementara aku bekerja keras, membiayai rumah dan kebutuhan kami bertiga. Tapi yang paling menyakitkan bukan capeknya, melainkan sikap ibu mertuaku. "Kalau kamu benar-benar sayang sama Rama, kamu pasti bisa cegah dia kena PHK itu," katanya suatu malam. Aku diam. Bukan karena tak bisa membalas, tapi karena tak ingin memperkeruh suasana. Hari demi hari, Rama makin malas. Ia tidak lagi membantu mengurus rumah. Sarapan, aku yang siapkan. Cucian, aku yang kerjakan sebelum berangkat. Aku sempat mengeluh, tapi balasannya adalah amarah. "Kalau kamu nggak kuat, ya udah, tinggal pergi aja," bentaknya. Dan ibu mertuaku, alih-alih membelaku, malah mendukungnya. "Dasar perempuan karier, sibuk kerja sampai lupa jadi istri. Pantas aja nggak punya anak." Air mataku jatuh malam itu. Tapi aku tetap bertahan. Akhirnya ibu menyuruhku cari pembantu. "Udah, nggak usah lewat agen segala. Ada tetangga kita di kampung, anaknya butuh kerja. Namanya Lela. Orangnya lincah," katanya sambil menyerahkan selembar foto gadis muda dengan senyum manis. Aku ragu, tapi karena lelah berdebat, aku setuju. Lela datang 2 minggu kemudian. Usianya sekitar 20 tahun. Penampilannya sederhana, tapi matanya entah kenapa membuatku tak nyaman. Terlalu tajam. Awalnya, semuanya baik. Rumah bersih, makanan enak. Ibu suka, Rama juga. Tapi mulai muncul hal-hal aneh. Awalnya aku mengira perasaanku saja yang berlebihan. Tapi firasat seorang istri jarang salah. Suatu pagi, saat aku hendak bersiap ke kantor, aku menyadari ada sesuatu yang aneh. Lipstikku yang biasanya tersimpan di kotak kosmetik dalam laci, berpindah ke atas meja rias, dan tutupnya terbuka. Warnanya sedikit menipis, seperti habis dipakai. Kupikir mungkin aku lupa menyimpannya. Tapi keesokan harinya hal yang sama terjadi. Kali ini bedaku terbuka, dan sponsnya basah seperti baru dipakai. Aku mulai merasa tidak nyaman. Tidak ada orang yang masuk ke kamarku kecuali aku, Rama, dan Lela. Tapi Lela hanya pembantu, pikirku. Untuk apa dia memakai kosmetik majikannya? Kecurigaanku makin kuat saat aku menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, saat aku sedang menyapu kolong tempat tidur karena mencium bau aneh, aku menemukan tank top merah yang sangat kecil, tipis, dan bukan milikku. Ukurannya jelas bukan untukku, dan bukan juga milik ibu. Aku mengangkat tank top itu perlahan. Tanganku bergetar. Dari bahan dan modelnya, jelas itu pakaian yang biasa dipakai untuk tidur, atau lebih dari itu. Aku menahan napas. Suara detak jantungku terdengar begitu keras di kepala. Aku menyimpan tank top itu diam-diam ke dalam laci kerjaku. Kupandangi wajah Rama malam itu saat ia tidur, dan untuk pertama kalinya,
Aku merasa sedang berbagi tempat tidur dengan orang asing. Tapi aku butuh bukti. Sesuatu yang tak bisa disangkal. Beberapa hari kemudian, aku berpura-pura lembur. Padahal aku pulang lebih cepat untuk memasang kamera kecil tersembunyi di kamar, tersembunyi di balik bingkai foto pernikahan kami. Kamera itu terkoneksi ke ponselku. Aku tak tahu apakah yang kulakukan benar atau tidak. Tapi aku tahu satu hal. Aku harus tahu kebenarannya. 2 hari pertama tak ada apa-apa. Sampai akhirnya pada malam ketiga, saat aku sedang di kantor, menyusun laporan akhir bulan, notifikasi dari aplikasi CCTV muncul di layar ponselku. Gerakan terdeteksi di kamar tidur. Dengan tangan gemetar, aku membuka siaran langsung dari kamera. Gambarnya sedikit buram, tapi cukup jelas untuk membuat dadaku sesak. Rama sedang duduk di ranjang. Kemudian Lela masuk dengan membawa segelas air, lalu duduk di sampingnya. Mereka tertawa. Lalu pelan-pelan, Lela menyandarkan kepalanya ke pundak Rama. Aku menutup ponselku. Nafasku tercekat. Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Aku tidak menangis, tidak saat itu. Tapi hatiku seperti diiris perlahan, dan setiap helaan napasku seperti memecahkan tulang di dada. Malam itu, aku pulang dengan langkah cepat. Sesampainya di rumah, aku menyalakan rekaman di layar laptop, dan menunggu sampai adegan itu muncul. Aku pastikan aku tidak salah lihat. Dan saat wajah Rama bersandar ke tubuh Lela di atas ranjangku sendiri, aku tahu, semua sudah selesai. Aku memanggil Lela keluar dari kamarnya. Rama ikut muncul, tampak kaget melihatku berdiri di ruang tengah dengan laptop terbuka dan wajah dingin. "Lihat ini," kataku pelan, menunjuk layar. Lela menunduk. Rama hanya diam. Mulutnya setengah terbuka, seperti ingin berkata, tapi tak mampu. "Keluar dari rumah ini sekarang juga, Lela." Suaraku tajam, menggema di seluruh ruangan. Aku menghampiri Lela, menarik tangannya. Ia mencoba melawan, tapi aku terlalu marah untuk peduli. Kuseret dia keluar rumah. Dan saat itu, Ibu Sulastri muncul dari dapur dan menamparku keras. "Jangan kasar sama orang, kamu ini perempuan gak becus. Gara-gara kamu kerja terus, anak saya sampai begini." Aku terpaku, bukan karena tamparannya, tapi karena ucapan itu. Karena pilihannya untuk membela anak dan pembantunya. Bukan menantunya yang selama ini membiayai rumah, membiayai hidup mereka. Rama tetap tak berkata apa-apa. Ia berdiri di ambang pintu, masih memegang tangan Lela. Dan malam itu juga aku kemas koperku. Aku keluar dari rumah itu. Bukan lagi sebagai istri, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk tidak lagi diinjak. Minggu-minggu pertama setelah perceraian adalah neraka bagiku. Aku tidur di indekos sempit. Air mataku sering jatuh diam-diam. Tapi aku tahu, aku tak boleh tumbang. Aku fokus bekerja, mengambil proyek lebih banyak, bahkan mengusulkan ide yang akhirnya membuat divisi kami menyabet penghargaan nasional. Perlahan aku kumpulkan uang untuk mencicil rumah kecil lewat KPR. Rasanya seperti membangun ulang pondasi hidupku dari puing-puing. Beberapa teman menawarkan untuk mengenalkan lelaki lain, tapi aku belum siap. Aku hanya ingin damai, tanpa luka baru, tanpa cinta palsu. Sampai suatu hari, di acara peluncuran produk, aku bertemu Arya. Arya adalah pemilik salah satu perusahaan partner. Penampilannya rapi, tutur katanya tenang, ia berbeda. Tak banyak bicara manis, tapi penuh perhatian. Awalnya hanya perbincangan ringan soal bisnis, lalu berkembang menjadi makan siang bersama. Setelah itu, entah bagaimana kami mulai saling menunggu. "Aurel, aku tahu kamu pernah terluka. Aku tidak datang untuk menggantikan siapapun. Aku hanya ingin mendampingimu," katanya suatu malam di kafe. Ucapan itu sederhana, tapi menghangatkan hatiku. Kami menikah secara sederhana, hanya dihadiri sahabat dekat dan keluargaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak sendiri. 2 bulan setelah pernikahan, aku telat haid. Kupikir itu hanya kelelahan. Tapi dokter berkata lain. "Kamu hamil, Bu Aurel. Usia kandungan 6 minggu, ujar dokter sambil tersenyum. Aku menunduk, air mataku mengalir. Bukan karena takut, tapi karena lega. Karena selama ini aku disalahkan atas kemandulan itu.
Padahal aku tahu dari hasil medis rahasia dulu. Yang mandul adalah Rama. Tapi aku menyimpannya rapat demi menjaga harga dirinya. Suatu sore, ketika aku sedang menemani anakku bermain, bel rumah berbunyi. Seorang perempuan tua berdiri di depan pagar. Di sebelahnya, seorang wanita muda berkerudung lusuh. Aku menajamkan pandangan. Ibu Sulastri? Lela? Tubuhku menegang. Tapi aku membuka pagar. Aurel, suara ibu bergetar. Maaf, kami datang bukan untuk ganggu kamu. Kami cuma butuh bantuan. Aku tak menjawab. Mereka duduk di ruang tamu. Pembantuku membawakan 2 cangkir teh untuk mereka. Rama, sakit parah karena alkohol, kata dokter. Hatinya rusak. Kami nggak punya uang buat pengobatan, ucap Lela, hampir berbisik. Sejak kamu pergi, dia nggak pernah bekerja lagi. Suka mabuk, main kartu. Rumah kontrakan kami juga ditarik. Kami kembali ke kampung, tapi hidup kami begini-begini aja. Aku memandangi anakku yang sedang bermain di dalam. Senyum polosnya menyapu sedikit luka di dadaku. Saya punya anak sekarang, Bu, kataku pelan. Mereka menoleh. Dari Arya, suami saya sekarang. Dan kalian tahu, aku menatap mata mereka. Yang mandul selama ini bukan saya, tapi Rama. Mereka terdiam. Lela menunduk, wajahnya pucat. Tapi saya nggak pernah bilang ke siapapun, bahkan ke Rama. Karena saya nggak mau dia jadi bahan cemoohan. Saya diam. Saya jaga nama baiknya. Ibu mulai menangis pelan. Maafkan Ibu, Rel. Ibu salah besar. Ibu termakan ego dan benci. Aku mengangguk perlahan. Saya nggak marah lagi, tapi saya juga sudah selesai dengan masa lalu. Aku mengambil amplop dari dompetku. Mengisi 1 juta rupiah ke dalamnya. Ini hadiah untuk kalian karena sudah mengajarkan saya kesabaran selama ini. Tapi tolong jangan datang lagi. Saya punya keluarga. Saya punya kedamaian. Ibu menggenggam tanganku. Terima kasih, Rel, terima kasih. Aku tak menjawab. Aku hanya berdiri, mengantar mereka sampai gerbang. Saat pintu rumah tertutup, aku bersandar di baliknya. Mataku menatap langit-langit. Luka itu masih ada, tapi kini sudah tak berdarah lagi. Aku melangkah ke ruang tamu, menggendong anakku, lalu menciumnya. Semua sudah berakhir, Nak, bisikku. Mama sudah bebas.